Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok akan menjelaskan mengenai naive Bayes. Pertama, nama kelompok. Yang pertama Ahmad Yusril, terus saya sendiri Ginda Alirido, kemudian ada Fadil, kemudian ada Cahyo dan Iqbal. Naive Bayes classifier. Metode klasifikasi ini diturunkan dari penerapan teorema Bayes dengan asumsi independen atau saling bebas. Naive Bayes classifier adalah metode pengklasifikasian dengan metode peluang, di mana diasumsikan bahwa setiap atribut, contoh atau data sampel bersifat saling lepas satu sama lain berdasarkan atribut kelas. Data kontinu. Naive Bayes classifier untuk menangani atribut bertipe kontinu. Salah satu caranya adalah menggunakan distribusi Gaussian. Distribusi ini dikarakterisasi dengan dua parameter, yaitu mean dan variansi. Untuk setiap kelas YJ, peluang kelas bersyarat untuk atribut XI dinyatakan dengan persamaan distribusi Gaussian. Saya akan menjelaskan naive Bayes data kontinu. Fungsi mengekspresikan probabilitas relatif. Data dengan mean dan standar deviasi. Sebentar. Fungsi densitas probabilitas adalah seperti contoh di bawah ini. Lalu mean dan deviasi dapat diestimasi dari data untuk setiap kelas. Gunakan P mean, deviasi, tutup kurung X untuk P buka kurung X P C tutup kurung. Ya, next. Oke, studi kasus 1 mutu. Contohnya mutu buah jeruk. Pertama, mengumpulkan informasi tentang jeruk. Yang kedua itu menganalisis atau menganalisa dan merancang perangkat lunak yang digunakan untuk menentukan mutu buah jeruk manis berdasarkan warna RGB dan diameter dengan menggunakan metode naive Bayes. Oke, next. Untuk menghitung peluang langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut. Membuat image menjadi skala keabuan, buka kurung grayscale. Yang kedua, binarisasi. Pada tahap ini berguna untuk merubah nilai pixel image menjadi 0 dan 1. Nilai 0 untuk menggambarkan letak belakang. Nilai 1 untuk objek buah jeruk. Mach filter, tahap ini diperlukan untuk menghilangkan nilai pixel 1, tetapi bukan bagian dari buah jeruk. Oke, yang keempat, maaf, back, sebentar, itu belum yang keempat. Saya bacakan dulu. Temukan parameter tahap ini digunakan menghitung nilai rata-rata red, green, blue, dan menghitung diameter buah jeruk. Oke, terima kasih. Lanjut untuk Mas. Ya. Mutu buah jeruk. Bila parameter rata-rata RGB dan diameter C sudah diketahui, maka untuk menentukan mutu buah jeruk memiliki langkah-langkah sebagai berikut. 1. Hitung peluang RGBD pada kelas A. B2. Hitung peluang RGBD pada kelas B. B3. Hitung peluang RGBD pada kelas C. B4. Hitung peluang RGBD pada kelas BS. If
dalam kurung P1 lebih besar sama dengan P2 dan P1 lebih besar sama dengan P3 dan P1 lebih besar sama dengan P4, kemudian output quality A with probability P1. Jika P2 lebih besar sama dengan P1 dan P2 lebih besar sama dengan P3 dan P2 lebih besar sama dengan P4, kemudian output quality B with probability P2. Jika P3 lebih besar P1 dan P3 sama dengan P3 lebih besar sama dengan P2 dan P3 lebih besar sama dengan P4, kemudian output quality C with probability P3. Jika P4 lebih besar sama dengan P1 dan P4 lebih besar sama dengan P2 dan P4 lebih besar sama dengan P3, kemudian outputnya quality BS with probability P4. Nah, ini adalah contohnya. Selanjutnya, Untuk keterangan dilanjutkan oleh Mas Yusri. Keterangan yaitu yang pertama, display vektor pembelajaran. Yang kedua, display gambar jeruk yang akan diuji mutunya. Yang ketiga, pada gambar tersebut terdapat dua jenis garis vertikal yang digunakan untuk menghitung diameter buah jeruk. Jarak antara dua garis vertikal. Yang keempat, display untuk mengetahui mutu jeruk yang sedang ditampilkan. Pada image yang ditampilkan, mutu yang dihasilkan adalah BS. Lanjut. Keterangan gambar. Gambar 4.A yaitu adalah gambar asal atau gambar mula. Yang gambar 4.B yaitu grayscale. Gambar 4.C binarisasi. Gambar 4.D max filter. Gambar 4.E fine parameter. Yes, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.